Kalian pernah nggak sih mikir kalau masalah hidup kalian itu banyak dan saking banyaknya kalian ngerasa bahwa gaji DPR kalah banyak padahal gaji DPR kita udah paling banyak se-Asia. Pernah nggak? Kalau pernah, baca buku ini. Audio Jungle. Hai, aku Rizal Ahmad Hadel, seorang mahasiswa, pengangguran, dan tidak tahu mau ngapain. Jadi saya bikin konten ini dan saya ucapkan selamat datang di konten YouTube saya yang isinya random banget karena saya aja belum nemuin passion saya untuk bikin channel YouTube yang isinya videonya tentang apa. Jadi ya silahkan dinikmati aja. Kalau tidak dinikmati ya tidak apa-apa, tidak masalah. Hari ini aku akan bahas buku Jangan Buat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar. Dan pertama aku ketemu buku ini saat aku jalan-jalan di Gramedia. Dan pertemuan kami, maksudnya saya dan buku ini, itu nggak sengaja. Karena pertama ke Gramedia, karena di Trenggalek nggak ada Gramedia, aku jadi ke Surabaya untuk ke Gramedia. Pertama kali ke Gramedia, yang aku incer itu adalah Atomic Habit. Yang sekarang aja bukunya aku belum punya. Karena udah ngincer Atomic Habit, aku udah dapat, tapi aku bawa keliling-keliling Gramedia dan akhirnya aku ditikung oleh buku ini. Maksudnya Atomic Habit-nya ditikung oleh buku ini karena ketika aku melihat ini covernya sangat mencolok dan judulnya juga sangat mencolok mata Anda. Ya, judulnya adalah Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar. Buku ini tuh aku mikir pertama kali bahwa buku ini tuh kayak clickbait doang kan, judulnya Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Karena aku ngira itu isinya kayak nasihat-nasihat orang lain pada umumnya ketika kita menghadapi suatu masalah, yang orang lain itu cuma bilang, ya sabar aja lah, nggak usah dipikirin lah gitu kan. Yang padahal ya masalah itu kita pikirin loh. Kita selalu pikirin gitu kan. Saya tidak perlu kata-kata Anda yang untuk sabar, karena saya sedang mencoba sabar dengan masalah saya gitu kan. Nah, ternyata buku ini itu beda. Kenapa beda? Karena di dalamnya itu kita nggak hanya disuruh untuk sabar menghadapi masalah, tapi kita juga dijelasin kenapa kita harus sabar dan tujuan baik apa yang akan kita dapatkan ketika kita bisa sabar menghadapi masalah, dan ya menilai bahwa nggak semua masalah itu adalah masalah besar, dan ternyata banyak hal di hidup kita itu yang ternyata hanya masalah kecil. Dan buku ini isinya sekitar berapa ratus halaman ya? 230-an halaman yang isinya itu ada 100 bab. Kalian pasti mikir kalau babnya kenapa banyak banget ya. Ternyata babnya itu cuma 1-2 halaman. Bentar aku cariin contohnya. Yang cuma 2 halaman doang. Mana sih ini? Nah ini cuma 2 halaman doang satu bab. Nah, 100 bab ini yaitu 100 tips untuk membuat masalah kecil Anda tidak menjadi masalah besar gitu kan. Atau membuat pola pikir Anda menilai bahwa nggak semua masalah itu ternyata masalah besar. Itu dijelaskan dalam 100 bab buku ini. Karena buku ini nggak kebuka segelnya, apa yang membuat aku tertarik adalah penjelasannya di belakang, yang ternyata itu sesuai dengan isinya. Aku bacain ya. Banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya hanyalah masalah kecil, tapi kita memperlakukannya sebagai masalah besar. Sebenarnya dengan membentuk perspektif baru bahwa masalah-masalah itu memang kecil, kita akan mempunyai lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar merupakan masalah besar. Jadi kalau kita itu nggak ngejar semua masalah itu jadi masalah besar, kita itu bisa meluangkan banyak waktu kita untuk memikirkan masalah yang benar-benar masalah besar gitu. Dengan gaya tulisan yang mudah dipahami, buku ini menyajikan cara-cara membentuk perspektif yang lebih positif sehingga kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan lebih peduli. Jadi damai sama diri sendiri tapi juga lebih peduli kepada orang lain. Hidup kita akan lebih terfokus pada masa kini, hubungan kita dengan orang lain akan menjadi lebih baik, dan batin kita akan menjadi lebih tenang. Ya itu, yang terakhir itu yang kita cari, batin kita menjadi lebih tenang. Karena ini pada dasarnya adalah buku self-improvement. Dan pada video ini bukan hanya mau mempromosiin buku ini, aku juga mau membacain buku ini menjadi audiobook. Karena aku rasa bikin audiobook itu sama kayak podcast, dan podcast itu adalah salah satu lomba atau salah satu jenis lomba yang sering aku ikuti. Jadi ya lumayan pede lah kalau buat ngomong gitu ya. Buku ini sendiri itu termasuk dalam jenis buku self improvement, dan di sini ada labelnya 16+. Jadi kalau kalian udah umur 16 tahun merasa kalau kalian itu beban keluarga, tidak berguna, hanya numpang makan tidur tanpa mengeluarkan kontribusi untuk keluarga Anda patut baca ini. Karena umur
SMA itu udah ngerasain kalau kalian itu beban hidup keluarga Anda. Dan menurut aku buku ini cocok banget buat aku yang aku sendiri umurnya udah 20 tahunan. Jadi, dan buku ini keluarannya udah lama ya, tapi ini masih worth it banget untuk dibeli pada tahun ini. Dan aku saranin buat kalian yang tidak suka baca buku sepertiku, invest lah. Untuk harga 68.000 ini worth it banget untuk kalian baca. Karena bukunya itu kecil, bisa kalian bawa kemana-mana, dan bacanya itu ringkas. Karena satu bab itu cuma terdiri dari 1 sampai 2 halaman. Jadi satu hari aja kalian udah bisa baca satu bab gitu. Satu hari satu bab kan 100 hari selesai gitu kan. Oke, aku langsung bacain bagian kata pengantarnya. Jadi kalau nanti misalnya responnya itu bagus, aku bakal bacain bab 1, bab 2, bab 3 dan sebagainya gitu. Tapi nggak semua bab juga aku bacain ya, karena ya beli bukunya anjir, modal dong gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih, lihat ini aja ya, biar ramein aja gitu. Oke, kita mulai dari kata pengantar ya. Bentar, nanti aku kasih background musik. Akan aku buktikan kalau aku itu emang bisa gitu bikin podcast gitu kan. Tapi ini bikin audiobook gitu. Kata pengantar. Penemuan terbesar dari generasi saya adalah seorang manusia yang dapat mengubah hidupnya dengan cara mengubah tingkah lakunya. Dari William James. Setiap kali berhadapan dengan kabar buruk, orang yang merepotkan, atau sesuatu yang mengecewakan, sebagian besar di antara kita terjebak dalam tingkah laku tertentu. Cara bereaksi terhadap hidup, terutama kesulitan, yang tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita bereaksi berlebihan, meledak di luar kendali, ngotot, dan selalu memandang hidup dari sisi negatif. Bila kita terpaku pada hal-hal kecil, waktu kita yang saat dimana kita disakiti, tidak dihiraukan, dan gampang tersinggung, reaksi kita yang berlebihan tidak hanya akan membuat kita frustasi, tetapi juga akan membuat kita terjebak menuntut hal yang kita inginkan. Istilahnya egois ya. Kita kehilangan wawasan yang lebih besar, terperangkap dalam pandangan negatif, dan mengabaikan orang lain yang ingin membantu kita. Singkatnya, kita menjalani hidup seolah-olah sedang berada dalam keadaan darurat. Kita sering kelihatan sibuk, berusaha memecahkan masalah, tetapi kenyataannya kerap kali kita malah memperbesar masalah itu. Karena menganggap semua hal sebagai masalah besar, akhirnya kita menghabiskan hidup kita dari satu drama ke drama lainnya. Tak lama kemudian, kita jadi terbiasa menganggap semua masalah sebagai masalah besar. Kita jadi tak tahu bahwa cara kita menghadapi masalah erat sekali hubungannya dengan seberapa cepat dan efisien kita memecahkan persoalan tersebut. Seperti yang saya harapkan akan segera Anda temukan. Bila kita belajar bereaksi terhadap persoalan hidup dengan lebih santai, masalah yang kelihatannya tidak dapat diatasi, lambat laun akan lebih dapat dikelola. Bahkan hal-hal yang membuat kita stres berat tak lagi akan membebani kita. Untungnya ada cara lain berhubungan dengan hidup, cara yang lebih lembut dan lebih anggun, yang membuat hidup lebih mudah dan orang-orang yang menjalaninya merasa lebih nyaman. Ada tikus anjir. Cara lain untuk menjalani hidup ini termasuk mengubah kebiasaan lama yang bersifat reaktif menjadi kebiasaan baru, yaitu mencari perspektif lain. Kebiasaan baru ini membuat kita mampu meraih hidup yang lebih kaya dan memuaskan. Saya ingin membagi kisah saya sendiri yang membuat hati saya tersentuh dan menjadi pelajaran penting bagi saya. Kisah yang akan memperlihatkan pesan inti dari buku ini. Seperti yang akan Anda lihat, kisah ini merupakan awal terciptanya judul buku yang Anda baca ini. Kira-kira setahun yang lalu, sebuah penerbit asing menghubungi saya dan meminta saya mendapatkan kata pujian dari Dr. Wayne Dyer. Maaf kalau pronunciation-nya salah ya, Dr. Dyer gitu aja ya. Untuk edisi bahasa asing buku tersebut. Saya berkata karena Dr. Dyer sudah memberikan kata pujian untuk buku saya yang terdahulu. Saya tidak tahu apakah Dr. Dyer mau memberikannya lagi, tetapi saya berjanji akan mengusahakannya. Seperti yang biasanya terjadi di dunia penerbitan, saya mengirimkan permohonan saya, tetapi saya tak mendapatkan balasan. Setelah lama menanti, saya berkesimpulan bahwa Dr. Dyer kalau tidak sibuk, ya tidak bersedia memberikan lagi kata pujiannya. Saya menghargai keputusannya dan memberitahu penerbit asing itu bahwa mereka tidak dapat menggunakan namanya untuk mempromosikan buku tersebut. Saya anggap kasus ini telah selesai. Tapi kira-kira 6 bulan yang lalu,
Tapi kira-kira 6 bulan kemudian, saya menerima satu eksemplar, maksudnya adalah kopian bukunya ya, edisi bahasa asing buku saya tersebut, dan yang membuat saya kaget, di sampul buku itu tercantum kata-kata pujian dari Dr. Dreyer untuk buku saya yang terdahulu. Karena saya tidak secara spesifik memberikan larangan, penerbit asing tersebut telah mengambil kutipan pujian dari Dr. Dreyer untuk buku saya yang terdahulu dan mencantumkannya di sampul buku itu. Saya marah sekali dan khawatir akan implikasi dan konsekuensinya. Saya menelpon agen saya yang segera menghubungi penerbit asing itu dan menuntut agar buku itu ditarik dari peredaran. Sementara itu, saya memutuskan untuk menulis surat permintaan maaf kepada Dr. Dreyer, menjelaskan situasi dan apa saja yang sudah saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah beberapa minggu saya bertanya-tanya apakah kiranya reaksi Dr. Dreyer, saya menerima surat yang berbunyi, "Richard," ini surat dari Dr. Dreyer-nya ya. "Richard, ada 2 aturan untuk hidup dalam keselarasan. Pertama, ya bahasa Inggris anjir. Don't sweat the small stuff. Jangan memusingkan hal-hal kecil. Dan yang kedua, it's all small stuff. Atau semua masalah dalam hidup ini cuma masalah kecil." Jadi pesan dari Dr. Dreyer tadi adalah ada 2 aturan untuk hidup dalam keselarasan. Yang pertama adalah jangan memusingkan hal-hal kecil, dan yang kedua adalah semua masalah dalam hidup ini cuma masalah kecil. Biarkan kutipan ini tercantum di buku itu. Salam hangat, Wine. Ini dia, tidak ada khotbah, tidak ada ancaman, tak ada sakit hati dan konfrontasi. Walaupun nama masyhurnya digunakan dengan cara yang tak etis sama sekali, ia membalasnya dengan keanggunan dan kerendahan hati. Tak ada dahi yang berkerut. Responnya menggambarkan konsep penting mengalir bersama arus dan belajar untuk bereaksi terhadap kehidupan dengan anggun, dengan tentram. Selama lebih dari 10 tahun saya menghadapi klien, membantu mereka mendekati hidup dengan cara yang lebih dapat diterima ini, kami menghadapi segala jenis masalah. Stres, masalah hubungan, masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, kecanduan, dan frustasi. Dalam buku ini, saya akan berbagi dengan Anda strategi yang sangat istimewa. Hal-hal yang dapat Anda mulai sejak hari ini yang dapat membantu Anda menghadapi hidup ini dengan tenang. Strategi-strategi yang akan Anda baca ini adalah strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh para klien saya bertahun-tahun dan yang mereka rasakan paling bermanfaat. Strategi ini juga menggambarkan cara saya menjalani kehidupan saya sendiri. Jalan yang saya lalui untuk meminimalkan hambatan. Tiap strategi mudah diterapkan tetapi sangat manjur dan akan berlaku sebagai pemandu arah untuk menunjukkan kepada Anda arah perspektif yang lebih besar dan kehidupan yang lebih santai. Anda akan menemukan banyak dari strategi ini yang dapat diterapkan, bukan hanya pada masalah-masalah tertentu, tapi juga pada banyak tantangan hidup yang paling sulit. Bila kita tidak memusingkan hal-hal kecil, hidup memang tidak otomatis menjadi sempurna, tapi Anda akan belajar menerima apa yang disediakan oleh kehidupan ini dengan hambatan yang sedikit mungkin. Seperti yang diajarkan oleh filosofi Zen, bila kita belajar membiarkan masalah itu berlalu, bukan menahan-nahannya dengan sekuat tenaga, hidup akan mulai mengalir. Kita akan, seperti yang dikatakan oleh doa penenang ini, mengubah hal-hal yang bisa diubah, menerima hal-hal yang tak bisa diubah, dan membiarkan kebijaksanaan mengetahui perbedaannya. Saya yakin bahwa jika kita mencoba strategi ini, kita akan belajar 2 kaidah keselarasan dalam hidup. Yang pertama, jangan memusingkan hal-hal kecil, dan yang kedua, semua masalah cuma masalah kecil. Bila kita memasukkan gagasan ini dalam hidup kita akan mulai menciptakan diri kita yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Jadi itu adalah akhir dari kata pengantar dari buku Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar. Dari sini kita belajar bahwa ada lagi? Nggak ada. Dari sini kita belajar bahwa pernah nggak sih kalian itu kayak ngadepin sesuatu itu yang kayak gawat banget gitu, kayak kayaknya nggak bisa deh ini, aku nggak bisa deh ngelewatin ini, dan ternyata masalah itu berlalu begitu aja. Ini seperti yang diceritain bahwa sekiranya kalau kita ngutip perkataan dari orang lain di dalam buku kita itu akan jadi masalah besar, dan ternyata setelah Richard Carson, penulis buku ini, mempermasalahkan hal tersebut dan membuat dirinya stres akan hal tersebut, ternyata hal itu bukanlah masalah. Dan Dr. Dreyer tadi yang namanya dituliskan di bukunya itu tidak mempermasalahkan hal tersebut, malah memberinya pedoman hidup
yang dimana ya jangan musingin hal-hal kecil, dan semua masalah itu masalah kecil. Dan ini adalah awal dari kita, atau awal pembekalan kita untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Jadi gitu. Mohon maaf kalau suaraku agak kayak gimana ya, soalnya lagi sariawan juga, jadi mungkin suaranya agak nggak enak, nggak terlalu enak didengar, atau emang aslinya nggak terlalu enak didengar juga. Tapi it's okay lah kalau kamu ya bisa bersabar dengan itu kan. Uji coba kesabaran pertama adalah mendengarkan suara saya yang tidak terlalu enak di telinga Anda. Jadi itu adalah akhir dari kata pengantar dan akhir dari review buku ini. Kalian bisa ngeluarin komentar kalian tentang kata pengantar tadi, atau menurut kalian itu bagaimana. Dan kalau kalian memang ada feedback positifnya, nanti akan aku bacakan bab 1, bab 2, bab 3, dan bab-bab seterusnya. Nggak semua bab, tapi akan aku bacakan, karena menurutku itu konten yang mudah. Jadi seperti itu. Sampai jumpa. Kalau emang ada lanjutan video ini, sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa belajar, dan jangan buat masalah kecil menjadi masalah besar. Saya Rizal Manado pamit. Ciao. Dan gitu aja ya. Ngopi. Belum saya matikan kameranya kan, tolong. 寄り添って見つめる瞳は私だけのもの Gimme gimme your love そっと告白したい my heart Show me 本当の君だけを見せてほしいから信じてるよ darling 恋の予感駆け巡るで